Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian silsilah Qasasul Anbiya, kisah para nabi alaihimussalam. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke kisah Nabi Hud alaihissalam. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada lagi dari kaumnya yang akan beriman, maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku dikalahkan oleh kaumku, maka menangkanlah aku. Maksud dari dikalahkan di sini adalah bahwa mereka tidak mau ikut bersama Nabi Nuh. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit yang mengeluarkan air yang sangat banyak. Ya. Maka terjadilah banjir yang besar. Bahkan bukan cuma air dari langit, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan air-air tersebut dari perut bumi. Ya, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka air dari langit dengan air dari bumi bertemu menjadi banjir yang sangat besar. Sehingga semua orang yang tidak ikut bersama Nabi Nuh seluruhnya tenggelam, seluruhnya wafat, binasa. Bahkan termasuk di dalamnya juga anak Nabi Nuh yang bernama siapa? Kan'an, atau dia punya dua nama. Satu Kan'an, satu lagi siapa? Yam, ya, satu lagi Yam. Kan'an itu penamaan yang disebutkan oleh orang-orang Bani Israel. Ya, al-muhim, Kan'an atau Yam tidak ikut bersama Nabi Nuh. Sehingga dia pun termasuk dari orang-orang yang binasa bersama orang-orang yang kafir. Nah, setelah terjadi banjir, tidak ada lagi orang kafir di muka bumi. Seluruhnya orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Nuh di atas kapal. Setelah Nabi Nuh ya turun dari kapal dengan para pengikutnya, mereka pun kemudian beranak pinak. Dan sebagaimana yang kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa tidak ada yang memiliki keturunan dari orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali anak-anaknya Nabi Nuh. Kecuali anak-anaknya Nabi Nuh. Ya. Yaitu Ham, Sam, dan Yafith. Ham, Sam, dan Yafith. 3 anak ini yang memiliki keturunan. Orang-orang beriman yang lainnya, itu mereka nggak punya keturunan. Ya, sehingga Nabi Hud alaihissalam, beliau adalah keturunannya Nabi Nuh. Beliau adalah keturunannya Nabi Nuh. Dan Nabi Hud merupakan nabi dari kaum yang bernama Ad. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang termasuk dari kaum Ad. Ya. Kaum Ad adalah bangsa Arab. Kaum Ad adalah bangsa Arab. Dan kita tahu bahwa bangsa Arab itu nasabnya kepada Sam, anaknya Nabi Nuh. Kepada Sam, anaknya Nabi Nuh. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga bahwa Sam itu nenek moyangnya orang-orang Arab, Persia, Romawi, dan seterusnya. Ham itu orang-orang India, Habasyah. Yafith adalah nenek moyang dari kaum Turki, Cina, Mongol, bahkan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa arba'atun minal Arab,
ada 4 nabi dari bangsa Arab. Ada 4 nabi dari bangsa Arab. Yang pertama Hud, yang kedua Syuaib, yang ketiga Saleh, kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ini adalah 4 nabi dari kalangan orang Arab. Selain ini nggak ada yang orang Arab. Kebanyakannya adalah dari bangsa Bani Israel. Kebanyakannya adalah dari bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, kita tidak mendapatkan di buku-buku orang-orang Nasrani, kitab suci mereka, penyebutan tentang 4 nabi ini. Nggak ada kisah tentang Nabi Hud, nggak ada kisah tentang Nabi Syuaib, nggak ada kisah tentang Nabi Saleh. Kenapa? Karena orang Arab. Nabi Nuh ada kisahnya. Nabi-nabi yang lain ada kisahnya. Tapi 4 nabi ini nggak ada kisahnya. Kenapa? Karena mereka termasuk dari orang-orang Arab. Dan kita tahu bagaimana Bani Israel mereka hasad kepada orang-orang Arab. Ya, karena nabi terakhir ternyata adalah Nabi Muhammad SAW. Itu bukan berarti ketika tidak ada, berarti Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskannya dalam kitab-kitab suci mereka. Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taurat Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan, akan tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab-kitab itu dirubah oleh mereka, dan atas dasar hasad dan iri yang ada di hati mereka, mereka tidak menyebutkan nabi-nabi dari kalangan orang-orang Arab. Dan bangsa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bangsa Arab yang disebut dengan Al-Arabul Ba'idah. Al-Arab Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah. Bangsa Arab yang sudah punah. Siapa mereka? Mereka adalah bangsa Arab dari kaum Ad dan Samud. Dari kaum Ad dan Samud. Ya, kisah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang Ad ini dari kaum Ad dan kaum Samud, mereka membangkang, tidak mau beriman, sombong. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka semua. Jadi ini adalah bangsa Arab yang sudah punah, dinamakan dengan Al-Arabul Ba'idah, orang-orang Arab yang sudah punah. Kemudian ada lagi jenis yang kedua adalah Al-Arabul Aribah. Al-Arab Al-Aribah, yaitu orang Arab asli. Orang Arab asli. Ya. Mereka ini biasa disebutkan oleh para ulama bahwa mereka ini adalah orang-orang yang nasab mereka itu bermuara kepada, atau asal usul nasab mereka adalah dari Bani Qahtan. Dari Bani Qahtan. Ya, jadi keluarga Qahtan ini mereka yang asal usul dari Arab asli atau Al-Arabul Aribah. Kemudian orang Arab yang ketiga adalah Al-Arabul Musta'ribah, yaitu orang Arab campuran. Orang Arab campuran. Ya. Apa maksudnya orang Arab campuran? Di sini bukan berarti dia bukan orang Arab ya. Dia orang Arab asli. Ini kita bicara tentang bangsa Arab asli itu ada 3. Nah, orang Arab campuran ini adalah ya seperti Quraisy, keluarganya Nabi Muhammad, asal usulnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW asal usulnya kembali kepada siapa? Kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail orang Arab atau bukan? Bukan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa Ismail dan Hajar kemana? Ke Makkah. Mereka tinggal bukan di Arab. Faham antum ya? Nanti akan kita sebutkan di kisah Nabi Ibrahim secara detail. Intinya adalah Nabi Ismail dipindahkan oleh ayahnya Ibrahim dengan istrinya Hajar ke Makkah, kemudian mereka tinggal di Makkah. Tidak lama berselang waktu datang kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini bagian dari Al-Arabul Aribah, Arab asli. Dia datang ke Makkah, kemudian tinggal bersama Nabi Ismail dan ibunya Hajar. Tinggal di sana sampai akhirnya Nabi Ismail hidup bersama orang-orang Jurhum dan menikah dengan wanita Jurhum. Akhirnya keluarlah keturunan-keturunan, diantaranya Quraisy, kemudian Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi Ismail.
Yang makanya dinamakan dengan Al-Arabul Musta'ribah, karena di asal usulnya itu ada campurannya. Paham ya? Nah, Nabi Hud alaihissalam, beliau termasuk dari kaum Ad, dan Ad adalah bangsa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 31 dan 34. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah umatnya Nabi Nuh, kami jadikan umat lain, yaitu kaum Ad maksudnya. Fa'arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kami utus kepada mereka, kepada kaum Ad, seorang utusan dari kalangan mereka. Seorang utusan dari kalangan mereka. Sehingga ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Hud itu bagian dari orang-orang Ad. An i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan seperti apa dakwahnya Nabi Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Tidakkah kalian mau bertakwa kepadanya? Antum lihat, yang didakwahkan sama Nabi Hud ini apa? Tauhid. Melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Karena sekali lagi ini adalah tipikal dakwah para nabi dan rasul, seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun berdakwah kecuali materinya adalah tauhid. Kecuali maksudnya adalah untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini yang menjadi fokus dakwah para nabi dan rasul, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Ya. Tayyib. Sehingga kaum Ad ini Nabi Nuh itu termasuk dari kaum Ad. Dan nasab dari Ad adalah Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Ya, Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Jadi Sam itu salah satu putra dari Nabi Nuh. Yang 4. Dan kita tahu yang 3 selamat dan yang 1 binasa bersama orang-orang yang kafir. Tayyib. Adapun lokasi kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 21, kata Allah Azza wa Jalla, "Wadhkur akha 'adin idz anzara qaumahu bil ahqaf." Dan ingatlah Hud, saudara dari kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, kata Allah. Bil Ahqaf, Allah menyebutkan satu tempat, ya, dinamakan Al-Ahqaf. Wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Ya, jadi dalam surat Al-Ahqaf ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Hud mendakwahkan kaumnya Ad di tempat yang bernama Al-Ahqaf. Di tempat yang bernama Al-Ahqaf. Ada khilaf di kalangan para ulama sebetulnya di mana tempat tersebut, ya, dan banyak ulama yang mengatakan bahwa Al-Ahqaf ini terletak di negeri Yaman. Al-Ahqaf ini terletak di negeri Yaman. Lebih tepatnya adalah satu tempat di antara negeri Oman dengan Hadramut. Ya, kita tahu bahwa Hadramut itu satu wilayah di Yaman, di bagian selatan. Ya, kemudian Oman itu berada di timur ke atas sedikit, ya, di Jazirah Arab. Nah, Al-Ahqaf ini ada di antara Oman dan Hadramut. Dan kaum Ad, ya ikhwan, adalah kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan. Allah berikan kepada mereka banyak keistimewaan. Allah berikan kepada mereka badan tubuh yang sangat besar. Sehingga mereka hidup bergelimangan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka karena mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 69,
"Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah bahwa Allah menjadikan kalian sebagai penguasa, pengganti sepeninggal kaum Nuh. Dan Allah juga telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Ya, jadi kaum Ad ini mereka terkenal sekali dengan perawakan yang sangat besar. Dan mereka hidup ya bergelimangan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam sebagian buku tafsir disebutkan bahwa satu orang dari kaum Ad itu bisa menghancurkan satu kampung dari kaum yang lainnya. Ya, jadi sendirian itu bisa menghancurkan satu kampung dari kaum yang lainnya, karena memang postur tubuh mereka, kekuatan mereka itu berbeda dengan kaum yang lain. Ya, jadi kita berbicara tentang satu kaum yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga berbeda dengan kaum-kaum yang lain walaupun tinggal di satu zaman, ya. Dan Nabi Hud alaihissalam ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad yang bergelimangan harta, memiliki postur tubuh yang besar, nikmat-nikmat Allah sangat banyak mereka rasakan, akan tapi mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka tidak mengakui nikmat Allah. Mereka membangkang kepada Allah dan tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Ya, Nabi Hud alaihissalam beliau melakukan beberapa metode dalam berdakwah. Di antaranya adalah yang pertama, beliau sangat lembut kepada kaumnya. Beliau sangat lembut kepada kaumnya. Ya, dan ini adalah tipikal dari dakwah yang benar. Bahwa dakwah itu harus dengan kelembutan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan, jika diletakkan pada satu perkara, maka perkara itu akan menjadi indah. Dan jika kelemah lembutan itu dicabut dari satu perkara, maka perkara itu akan menjadi buruk, menjadi jelek. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan ternyata realitanya memang demikian. Kita melihat terkadang yang kita bawakan adalah kebaikan. Yang kita bawakan adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kita bawakan adalah pemahaman yang benar. Tapi ketika penyampaian kita, cara kita mengajak orang lain itu tanpa kelemah lembutan, akhirnya yang baik berubah menjadi buruk. Betul tidak? Dan sebaliknya, ada dakwah yang batil. Jelas-jelas ini adalah dakwah yang salah. Mengajak kepada agama yang lain. Mengajak kaum muslimin untuk keluar dari agama Islam. Tapi dikemas dengan satu kardus Indomie. Masya Allah. Dikemas dengan biaya pendidikan. Dikemas dengan asuransi kesehatan. Akhirnya dakwah yang buruk, dakwah yang salah diterima sama masyarakat. Sebabnya apa? Ya karena ada iming-iming hadiahnya. Karena ada hal-hal yang kemudian mengemas dakwah tersebut. Padahal dakwahnya salah. Faham antum ya? Dan betapa indahnya ketika dakwah yang benar, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada perorangan, tidak mengajak kepada individu, tidak mengajak kepada kelompok, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan caranya lembut. Luar biasa, pasti diterima sama orang. Ya, dakwah yang benar itu fitrah. Orang senang ketika diajak untuk beramal. Orang itu akan senang ketika ada orang lain yang peduli kepadanya agar dia masuk surga. Itu fitrah ya, kawan. Dan sebaliknya, ya dakwah-dakwah yang mengajak orang kepada amal soleh tapi ternyata ujung-ujungnya mengajak kepada satu kelompok, menggiring kepada satu kelompok, itu nggak bakal berkembang, nggak bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya adalah ketika dakwahnya benar dan ditopang dengan akhlak yang baik, maka dakwah tersebut akan semakin sempurna.
Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Musa dan Harun untuk pergi kepada Firaun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Apa maksudnya Firaun melampaui batas? Firaun mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang paling agung, yang paling tinggi. Firaun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lihat betapa parahnya kekufuran yang dilakukan oleh Firaun. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Firaun, apa kata Allah? "Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Sampaikanlah kepadanya perkataan yang lembut. Semoga, kata Allah, dia mengingat dan dia merasakan takut. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu tidak bahwa Firaun tidak akan beriman? Allah tahu. Allah tahu tidak bahwa Firaun akan mati di atas kekufurannya? Allah tahu. Allah tahu tidak bahwa Firaun akan masuk neraka selama-lamanya? Allah tahu itu. Secara logika cetek kita bakal mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berlemah lembut kepada Firaun? Kenapa nggak diancam saja dengan azab? Tapi kenapa Allah memerintahkan sekali lagi Nabi Musa dan Harun untuk berlemah lembut ketika menyampaikan dakwah? Jawabannya adalah karena itu adalah cara berdakwah. Allah mau mengajarkan kepada kita cara berdakwah seperti itu. Cara orang untuk mengajak orang lain kepada kebaikan adalah dengan lemah lembut. Ya akhi, fitrah, orang senang ketika antum baik kepadanya. Ya. Ketika kita menegur orang lain, dia jatuh dalam kesalahan, tapi tegurannya baik, kita tanya dulu kabarnya. Ya. Kita ngobrol dulu, kenalan dulu. Kemudian baru antum ajak dengan kata-kata yang lembut, antum kasih hadiah. Ya akhi, nggak ada orang yang menolak. Ya, intinya adalah bahwa metode dakwah yang penting untuk kita perhatikan adalah dengan berdakwah dengan lemah lembut. Ya, berdakwah dengan lemah lembut. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam. Kaum 'Ad ketika diajak oleh Nabi Hud untuk mengesahkan Allah, diajak oleh Nabi Hud untuk beriman kepada Allah, apa kata mereka? "Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin." Wahai Hud, sesungguhnya kami melihatmu sebagai orang yang bodoh dan engkau adalah orang yang suka berdusta. Itu bayangkan, seorang nabi dibilang pendusta, dibilang orang yang bodoh. Ya. Kemudian kata mereka, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kami tidak ragu lagi bahwa sebagian Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Ya, maksudnya Nabi Hud ini kualat karena nggak mau menyembah berhala-berhala mereka. Ya, antum bayangkan, dibilang bodoh, dibilang pendusta, dibilang gila. Apa jawaban Nabi Hud alaihi salam? Kata beliau dalam surat Al-A'raf ayat 67 dan 68, "Ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin." Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini tidak bodoh. Akan tapi aku adalah Rasul, utusan dari Allah, Tuhan alam semesta. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku bertugas menyampaikan amanat-amanat dari Tuhanku kepada kalian. Dan aku adalah penasehat yang terpercaya bagi kalian. Antum lihat. Sekarang antum berdakwah. Antum dibilang bodoh. Balasan antum apa? Yo, kamu yang bodoh. Saya nyampein ilmu kok. Kita dibilang gila, apa jawaban kita? Kamu yang gila. Ini jelas-jelas Al-Quran. Tapi Nabi Nuh nggak membalas. Nabi Hud nggak membalas. Ya, beliau malah menjelaskan apa yang sedang beliau lakukan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Hud dan nabi-nabi yang lain. Ya, bahwa Nabi Hud sangat berlemah lembut kepada kaumnya. Ya, sehingga ini adalah metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua adalah dengan mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Ya.
dengan mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Dan tidak semua orang pandai bersyukur ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sungguh hanya sedikit orang-orang yang bersyukur di antara hambaku. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat mulia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan 3 perkara. Yang pertama, mengakui nikmat Allah dengan lisan. Kemudian yang kedua, meyakini nikmat Allah dengan hati. Dan yang ketiga, tunduk dan patuh kepada Allah dengan anggota badan. Ini adalah hakikat dari syukur. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya kita ucapkan alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan nikmat kita ini kepada orang-orang terdekat yang mencintai kita, yang kita percaya. Kasih tahu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan ceritakanlah nikmat Allah kepadamu. Sebagian salaf mengatakan bahwa di antara bentuk syukur seseorang adalah ketika dia bercerita nikmat yang dia dapatkan kepada orang-orang yang dia percaya. Ya. Jadi memang bukan semua orang kita ceritakan tentang nikmat-nikmat kita, tidak perlu. Tapi kita ceritakan kepada orang-orang yang terdekat, yang menginginkan kebaikan kepada kita. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, فَإِنَّ لِكُلِّ نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Sesungguhnya setiap nikmat itu akan ada orang yang hasad kepada nikmat tersebut. Jadi maksudnya adalah bahwa di antara bentuk syukur seseorang, bersyukur dengan lisannya. Berzikir kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillah. Juga dengan menceritakan orang lain tentang nikmat yang kita rasakan. Dan ini akan menumbuhkan rasa syukur di dalam hati, ya ikhwan. Berbeda sama orang yang suka mengeluh. Ada sebagian orang, kalau kita ngobrol sama dia, bawaannya hidupnya kayaknya nggak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyebutkan kesulitan-kesulitannya. Saya kerja sekarang begini, sulit, pendapatan begini, segala macam. Sama istri sekarang begini. Mengeluh. Anak-anak pada begini, begitu. Semuanya ceritanya nggak ada yang nikmat. Ya akhi, ini berbahaya. Jangan sampai kemudian dia terjerumus dalam kekufuran. Ya, kufur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga orang yang beriman, orang yang pandai bersyukur adalah orang yang sering menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah kepadanya. Orang yang selalu ingat kebaikan-kebaikan Allah kepadanya. Bahkan saking besarnya rasa syukur orang tersebut, sampai terkadang dia lupa bahwa dia memiliki kesulitan-kesulitan hidup. Dia lupa bahwa dia terkena musibah, dia terkena kesulitan-kesulitan hidup, itu terlupakan karena apa? Karena nikmat-nikmat Allah yang dia ingat, yang dia sebut di dalam dengan lisannya. Ketika dia sering menyebut dengan lisannya, maka itu akan jatuh di dalam hatinya. Ya. Orang kalau sering menyebut sesuatu, itu bakal menjadi sesuatu yang ada di benak dia. Ya, sehingga ketika kita sering menyebut Allah, mengakui nikmat-nikmat Allah dengan lisan kita, maka akan timbul syukur di dalam hati kita. Syukur dengan hati adalah dengan meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Syukur dengan hati adalah dengan meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kita dari jalan seseorang. Ada orang yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bekerja misalnya. Ada orang yang memberikan kepada kita satu harta misalnya. Maka disinilah kemudian diuji bagaimana rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita meyakini bahwa Allah yang memberinya, maka ini syukur dengan hati. Dan yang ketiga adalah dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika seseorang itu bersyukur, dia akan beriman kepada Allah. Ketika seseorang itu bersyukur, dia akan tunduk kepada Allah. Dia akan melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW, beliau sholat malam sampai kakinya itu bengkak. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
kenapa engkau melakukan ini? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang? Kemudian Nabi pun mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Sesungguhnya yang aku ingin capai adalah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah. Nabi mengatakan ingin menjadi hamba yang bersyukur dengan apa? Dengan sholat malam. Ya berarti amal soleh itu adalah bentuk dari syukur yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba ya ikhwan, dia hidup antara dua ibadah yang besar. Yang pertama syukur, dan yang kedua adalah sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya, nikmat yang dia dapatkan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan jika yang dia dapatkan adalah sesuatu yang tidak baik baginya, musibah, sakit, dan lain sebagainya, maka dia bersabar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min. Sungguh hebat perkara seorang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairullah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairullah. Jika orang mukmin itu mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dan itu adalah ibadah yang terbaik baginya. Dan jika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, dan itu adalah ibadah yang terbaik baginya. Kaum 'Ad mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka lupa untuk bersyukur. Sehingga Nabi Hud alaihi salam sering menyebutkan kepada mereka tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mereka rasakan. Di antaranya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Kata Nabi Hud kepada kaumnya, dan ingatlah bahwa Allah yang telah menjadikan kalian sebagai penguasa pengganti sesudah kaum Nuh, dan Allah juga yang telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian beruntung. Ini nasihat ya ikhwan, diperlukan oleh kita dalam kehidupan kita. Kita seringkali lalai. Kita punya uang banyak, kita merasa bahwa itu adalah jerih payah kita. Kita bisa sukses dalam satu bidang, kita merasa itu adalah jerih payah kita. Kita lupa untuk bersyukur. Khususnya orang-orang yang bergelut dalam urusan-urusan dunia. Ya, ketika dia punya jabatan, atau dia punya harta banyak, dan memang dia kerja keras dalam hal tersebut, maka jangan lupa bahwa itu semua pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 132 sampai 134 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun. Bertakwalah kalian kepada Allah yang telah memberikan kepada kalian berbagai nikmat yang kalian ketahui, seperti binatang-binatang ternak, keturunan, kebun-kebun dan mata air. Ya. Jadi para ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Hud di dalam ayat ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dikatakan oleh Nabi Hud kepada mereka. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah memberikan kalian banyak kenikmatan. Kenikmatan yang pertama disebut apa? Amaddakum bi an'am. Allah telah memberikan kepada kalian hewan ternak. Ya. Jadi binatang-binatang ternak yang dimiliki oleh orang-orang 'Ad, kaum 'Ad itu luar biasa, dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga satu elemen penting dalam kehidupan mereka. Ya, karena binatang ternak adalah sumber makanan mereka, sumber minuman mereka, pakaian, bahkan alat transportasi mereka, itu semuanya dari hewan-hewan ternak. Ya, sehingga kemudian juga disebutkan bahwa Allah telah memberikan kepada kalian kebun-kebun, mata air, ya, yang menjadi pelengkap bagi kehidupan mereka. Jadi mereka betul-betul hidup di atas kenikmatan. Ya, hidup di atas kenikmatan.
Kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 33, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-mala'u min qaumihi, berkata pemuka-pemuka dari kaumnya Nabi Hud, maksudnya Ad, alladzina kafaru wa kadzdzabu biliqa'il akhirah, mereka adalah orang-orang yang kufur dan mendustakan pertemuan di akhirat, wa atrafnahum fil hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menjadikan kehidupan mereka kehidupan yang mewah. Kehidupan yang mewah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma hadza illa basyarum mislukum, mereka mengatakan tidaklah Hud kecuali manusia sama seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kulun, dia makan sebagaimana kalian makan. Ya, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Dan juga dia minum sebagaimana kalian minum. Wala in ata'tum basyaram mislakum innakum idzal lakhasirun. Kalau kalian taat dan patuh kepada manusia yang sama kepada kalian, sungguh kalian adalah orang-orang yang merugi. Ya, sehingga di sini Nabi Hud alaihissalam, beliau berusaha untuk mengingatkan kaumnya kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang seharusnya menjadi motivasi seseorang untuk bertakwa, untuk beriman, untuk taat kepada Allah. Ya, dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu merasa perlu untuk membalas jasa seseorang yang pernah berbuat baik kepada kita. Betul tidak? Kalau ada orang yang pernah membantu kita dalam kondisi sulit, kita akan merasa hutang budi kepadanya. Kita berusaha untuk mengembalikan apa yang bisa kita lakukan untuk sebagai balas budi. Ketika kita diperlakukan baik sama orang, kita juga ingin berbuat baik kepadanya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan bahwa Nabi Yahya pernah mengumpulkan orang-orang dari kalangan Bani Israel untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yahya untuk disampaikan kepada Bani Israel adalah, kata beliau, wa amurukum alla tusyriku billahi syai'a, aku perintahkan kalian agar kalian tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Fa inna mathala man asyraka billah, sesungguhnya permisalan orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah itu sama dengan orang yang berusaha untuk membeli seorang budak, pelayan, untuk melayaninya. Summa askanahu daran, budak ini dibeli dengan hartanya, kemudian diberikan fasilitas hidup. Faqala a'mal li warfa ilayya, kemudian orang yang membeli budak ini mengatakan kepada budaknya, aku memberikan kepadamu fasilitas tempat tinggal, tapi syaratnya apa? Bekerjalah untukku. Taib. Dan ini yang kita lakukan. Kalau kita punya asisten rumah tangga misalnya, pembantu rumah tangga, kita kasih dia uang, kita kasih dia uang bulanan, mungkin kita kasih tempat tinggal, syaratnya apa? Dia bekerja untuk kita. Taib. Karena kita sudah berbuat baik, kita sudah memberikan upah, maka dia bekerja untuk kita. Kemudian kata Nabi Yahya, faja'ala ya'malu wa yarfa'u ila ghairi sayyidih. Tiba-tiba si budak ini yang sudah dibeli, yang sudah diberikan fasilitas, dia bekerja untuk orang lain. Ya. Jadi kita punya pembantu, kita udah kasih gaji, kasih tempat tinggal, ternyata yang disapu, yang dipel rumah tetangga. Rumah antum dibiarin kotor. Antum apain orang ini kira-kira? Kita pecat langsung. Kata Nabi Yahya, ini permisalan orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Fa innallaha khalaqakum wa razaqakum fala tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian rizki. Allah yang menciptakan kalian, maka jangan kalian berbuat kesyirikan. Nah, inilah kemudian yang diingatkan oleh Nabi Hud kepada Ad. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian banyak kenikmatan. Seharusnya kalian beribadah kepada Allah. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika di Makkah. Ya, dalam surat Quraisy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Li'ila fi Quraisy.
Allah bercerita tentang kebiasaan orang Quraisy yang bernama ilaf. Ilaf itu perjalanan untuk berdagang ke Yaman dan ke Syam dalam musim dingin dan musim panas. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka adalah bepergian pada musim dingin dan musim panas. Lihat ya, satu surat khusus namanya surat apa? Surat Quraisy. Sebelum surat ini, surat apa sebelum surat Quraisy? Al-Fil. Allah menceritakan tentang bagaimana pasukan yang datang ke Ka'bah, ke tempat yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Maka di surat Quraisy Allah menyebutkan kenikmatan yang satu ini. Kata Allah apa? "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka menyembah Tuhan yang memiliki rumah ini. Maksudnya Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan kepada mereka rasa makanan ketika mereka lapar dan memberikan keamanan ketika mereka takut. Apa maksudnya keamanan ketika mereka takut? Pertolongan dari Allah ketika ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Faham antum? Sehingga ini adalah metode Al-Quran, metode para nabi dan rasul. Ketika mereka mengajak kaumnya untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, motivasinya apa? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga ini yang seharusnya kita lakukan. Ya, kita taat kepada Allah, kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Motivasinya karena apa? Karena semua kenikmatan, semua kehidupan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang dilakukan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, kaum 'Ad. Ya, kemudian metode yang ketiga adalah beliau memberikan at-targhib. Ya, targhib itu memotivasi. Ya, Nabi Hud mengatakan, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. "Tsumma tubu ilaih." Dan bertaubatlah kalian kepadanya. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Ya, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian serta menambahkan kekuatan kalian berkali-kali lipat, maka janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Ya. Taib. Setelah metode-metode ini dilakukan oleh Nabi Hud, tapi ya, kaum 'Ad merespon dakwah Nabi Nuh dengan memfitnah Nabi Hud, dengan memfitnah beliau Nabi Hud dengan berbagai macam tuduhan dan dusta. Ya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa mereka mengatakan bahwa Nabi Hud adalah orang yang gila, Nabi Hud adalah orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 52, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, maka kaumnya pasti mengatakan dia adalah tukang sihir dan orang gila. Jadi ini tipikal dari orang-orang yang kafir yang tidak mau mengikuti para nabi dan rasul. Ya, mereka nggak punya hujjah untuk membalas atau untuk menolak apa yang disampaikan kepada mereka. Sehingga yang mereka lakukan adalah apa? Yang mereka lakukan adalah menghina, mencaci, dan merendahkan orang yang mendakwahi mereka. Ya, dan ini terjadi pada setiap nabi dan rasul, ya kawan. Sebagaimana yang kita sebutkan di kaumnya Nabi Nuh, demikian. Nabi Nuh dicaci, dimaki, dihina, diberikan tuduhan-tuduhan dusta. Kemudian begitu juga sekarang Nabi Hud alaihi salam sama. Oleh karena itu dalam surat Az-Zariyat ayat 53 Allah Subhanahu wa taala mengatakan atawasau bih bal hum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang mereka katakan itu? Ya, maksudnya adalah seakan-akan mereka saling berpesan, padahal antara satu nabi dengan nabi yang lain itu terpaut sangat jauh waktunya. Tapi apa yang mereka katakan itu sama. Apa yang mereka katakan itu sama. Sampai Nabi Muhammad SAW juga dikatakan orang gila,
juga dikatakan orang bodoh, juga dikatakan kadzab, ya, pendusta. Apa yang disematkan kepada Nabi Muhammad sama seperti apa yang disematkan kepada Nabi Hud. Sama juga seperti apa yang disematkan kepada Nabi Nuh alaihi wassalam. Ya, karena memang orang yang berbeda-beda, tapi yang mengganggu dan menggoda mereka siapa? Iblis laknatullah alaih. Ya, sumber keburukannya itu satu. Sehingga apa yang mereka ucapkan itu sama persis. Taib, ini yang dilakukan oleh kaum 'Ad. Yang mereka menghina, mencaci Nabi Nuh, Nabi Hud alaihi salam. Kemudian kedua, ketika mereka menolak dakwah Nabi Hud, mereka menolak dengan dalih bahwa Nabi Hud membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran dan tradisi kaum 'Ad. Kata mereka dalam surat Al-A'raf ayat 70, "Ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una." Wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami agar kami menyembah kepada Allah saja dan kami meninggalkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh nenek moyang kami? Antum lihat dalil mereka ya. Ini sesuatu yang berat. Bagaimana kita meninggalkan sesuatu tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat, yang sudah dilakukan oleh keluarga, yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami, kata mereka. Sehingga mereka merasa keberatan untuk mengikuti Nabi Hud alaihi salam. Ya, kemudian Nabi Hud pun mengatakan, "Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan." Apakah kalian mendebatku tentang berhala-berhala yang kalian dan nenek moyang kalian yang karang penamaannya? Enggak ada. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali tidak menurunkan bukti-bukti tentang hal tersebut. Maksudnya jelas-jelas bahwa itu adalah karangan mereka. Patung dibuat sama mereka, diagungkan sama mereka, disembah sama mereka, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga maksudnya adalah antum lihat ya bahwa dalam beragama yang jadi landasan dalam beragama itu dalil. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lihat di sini bagaimana Nabi Hud ketika mereka mengatakan bahwa mereka nggak mau meninggalkan sesembahan mereka, kata Nabi Hud, "Ma anzalallahu biha min sultan." Yang kalian lakukan, ini karangan kalian sendiri. Mana dalilnya? Mana bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kalian untuk menyembah berhala-berhala tersebut? Ya, sehingga ini adalah landasan beragama yang dilakukan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Kita nggak mungkin beribadah kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa mereka merendahkan Nabi Hud, kemudian menolak ya dakwah Nabi Hud. Bahkan yang terakhir yang mereka katakan adalah bahwa mereka meminta kepada Nabi Hud agar Allah bersegera untuk mengazab mereka. Dan ini bentuk dari kekurang ajaran mereka. Ya. Mereka mengatakan, qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancam kepada kami jika engkau memang orang yang jujur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mereka juga mengatakan, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, kata Allah, apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek-nenek moyang kami? Silahkan datangkan azab yang engkau ancamkan kepada kami jika engkau memang orang yang jujur. Ya, kemudian Nabi Hud menjawab, innamal ilmu indallah, sesungguhnya hal ini hanya diketahui oleh Allah. Wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Dan tugasku hanyalah menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku dari risalah-risalahnya. Akan tapi aku melihat kalian adalah orang-orang yang tidak mengerti. Ya, sehingga tantangan mereka ini menjadi malapetaka bagi mereka. Tantangan mereka ini justru membinasakan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan
kemarau yang berkepanjangan kepada mereka. 3 tahun nggak turun hujan. Mereka biasa hidup dengan kemewahan mereka, binatang-binatang ternak mereka, kebun-kebun yang mereka miliki, sungai-sungai yang ada di sekitaran mereka, itu terkena dampak dari kemarau yang panjang. Sehingga lama mereka menunggu hujan. Nabi Hud mengatakan, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. "Tsumma tubu ilaih," bertaubatlah kepadanya. "Yursilis samaa 'alaikum midrara." Dengan kalian beristighfar dan bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras. Udah dikasih tahu sama Nabi Hud, ya, bahwa hujan nggak turun itu sebabnya apa? Bisa jadi karena dosa orang-orang yang ada di tempat tersebut. Sehingga disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kita untuk sholat istisqa ketika hujan itu tidak turun-turun. Nah, di sini Nabi Hud ketika ada kemarau yang berkepanjangan yang menimpa orang-orang Ad dari kaum Ad, beliau memerintahkan mereka untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menurunkan azab kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka awan mendung yang sangat besar. Jadi tiba-tiba datang di atas kepala mereka awan yang seakan-akan ingin menurunkan hujan. Ya, dan kita tahu bahwa di antara tanda hujan itu akan turun biasanya awannya mendung terlebih dahulu, matahari tidak terlihat, dan ini yang mereka saksikan. Ya. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka melihat, ya, awan yang hitam itu datang kepada lembah-lembah mereka, qalu hadza 'aridun mumtiruna, mereka pun berbahagia dengan mengatakan, sesungguhnya ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Mereka senang ketika awan ini datang. Akan tapi ternyata yang keluar dari awan tersebut adalah angin yang sangat kencang yang menghancurkan kaum Ad seluruhnya. Angin yang sangat kencang yang menghancurkan kaum Ad seluruhnya. Angin ini mencabut kepala-kepala mereka, masuk ke dalam rumah-rumah mereka, masuk ke dalam tempat-tempat tinggal mereka, dan mengeluarkan mereka, kemudian mereka diterbangkan oleh angin ini selama 8 hari 7 malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal huwa masta'jaltum bih, sesungguhnya awan yang datang kepada kalian itu adalah azab yang kalian ingin untuk disegerakan. Rihun fiha azabun alim, di balik awan tersebut ada angin yang terdapat padanya azab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Sesungguhnya angin yang mengandung azab yang pedih itu akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Ya, kaum Ad pun binasa dan tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada kaum-kaum yang berdosa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di antaranya adalah dalam surat Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur, sesungguhnya kaum Ad telah mendustakan rasulku, maka lihatlah betapa dahsyatnya azab dan peringatanku. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus-menerus. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqair, dan mereka pun bergelimpangan seakan-akan mereka adalah pohon korma yang bertumbangan. Ya, disebutkan oleh para ulama di sini nakhlin munqair, ya, pohon korma yang tidak ada dahannya. Jadi pohon korma yang hanya tinggal batangnya saja. Ya, karena sebagian ahli tafsir menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menerbangkan mereka dengan angin tersebut, kemudian ketika angin tersebut berhenti,
ya mereka menancap ke dalam tanah tanpa kepala. Jadi kepala mereka sudah lepas dan posisinya adalah bagian badan di atas, ya bagian atas badan mereka ada di bawah dan bagian kakinya ada di atas. Ya, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna arsalna alaihim rihan sorsoron, angin yang disifati dengan sorsoron. Apa arti sorsoron? Kata para ulama, artinya adalah angin yang sangat dingin dan memiliki gemuruh yang sangat kencang. Sehingga suaranya itu sangat kencang, yang menjadikan telinga mereka tuli semuanya. Jadi anginnya kencang dan anginnya sangat dingin. Kemudian sifat yang lain yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 41, wa fi 'adin idz arsalna 'alaihimur rihal aqim, dan kepada kaum 'Ad kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ya, di sini anginnya disebut bahwa ar-rihul aqim. Al-aqim dalam bahasa Arab artinya adalah mandul. Ya, seseorang yang nggak bisa punya anak itu disebut dengan aqim. Nah, angin ini disebut dengan aqim, kata para ulama, artinya adalah bahwa angin ini tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Sama sekali. Ya, kita tahu bahwa angin itu terkadang dia membawa kebaikan, manfaat, dan betapa banyak ya manfaat-manfaat dari angin. Akan tetapi ketika angin tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab kaum 'Ad, maka tidak ada kebaikan sedikit pun. Seluruhnya keburukan dan seluruhnya adalah azab. Ya, kemudian Allah juga mengatakan ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak membiarkan sesuatu apapun yang melewatinya melainkan ia hancurkan hingga menjadi serpihan-serpihan debu. Ya, kemudian dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan tanzi'un nas, dia mencabut paksa manusia. Kata ahli tafsir, maksud dari mencabut paksa manusia adalah ketika angin itu datang kepada mereka, sebagian mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Dan kita tahu ya bahwa kaum 'Ad itu mereka memiliki tempat tinggal yang sangat kokoh, yang sangat megah. Oleh karena itu dalam Al-Quran, ya dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum 'Ad? Irama dzatil imad, yaitu suku Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan semisalnya di negeri-negeri yang lain. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa tempat tinggal orang-orang 'Ad, bangunan-bangunan yang didirikan oleh mereka, yang dibangun oleh mereka, itu nggak pernah ada di sepanjang sejarah yang memiliki kekokohan dan kekuatan seperti itu. Sehingga ketika angin itu datang, mereka masuk ke dalam bangunan-bangunan mereka yang kokoh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tanzi'un nas. Angin ini mencabut mereka semua. Jadi angin ini masuk ke rumah mereka, kemudian diterbangkan orang itu sampai keluar dan diazab di luar rumah mereka. Jadi tidak ada satupun orang yang bersembunyi di dalam rumah mereka kecuali dikeluarkan oleh anginnya, kemudian diterbangkan di atas langit selama 8 hari 7 malam. Ya, Allah berfirman, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamil husuma. Allah tanpa henti menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari. Fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kalian pun melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, yang telah lapuk. Ya, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa isi perut mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diterbangkan selama 8 hari 7 malam, dikeluarkan isi perut mereka, kepala mereka dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka jatuh dalam keadaan terhina. Ya, tanpa kepala dan tanpa isi perut mereka. Ya, sehingga inilah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, mengajarkan kita ketika ada angin yang berhembus untuk mengucapkan doa ketika kita melihat angin yang berhembus. Ya, doanya adalah Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi ar-rih
wa khairu ma ursilat bih wa a'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma ursilat bih. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dari angin yang engkau hembuskan, dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan untuk apa dia dihembuskan. Ya karena ternyata sebagaimana angin itu memberikan manfaat, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengutus angin untuk mengadab kaum 'Ad. Ya. Dan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan azab yang pedih ini? Di antaranya adalah karena mereka adalah kaum yang sombong. Mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak mau bersyukur. Mereka merasa mereka adalah orang hebat. Mereka merasa mereka adalah orang yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang lain karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perawakan yang besar, nikmat yang banyak, harta yang megah, sehingga mereka pun sombong dan lupa untuk bersyukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang jika di hatinya masih ada satu butir debu berupa kesombongan. Antum bayangkan, sedikit saja ada kesombongan di dalam hati kita, kata Nabi SAW, dia nggak akan masuk surga. Ya, sehingga kesombongan adalah sebab seseorang itu tidak masuk surga. Yes, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian dari kita suka untuk memiliki pakaian yang bagus. Dia suka untuk menggunakan sandal yang bagus. Apakah ini termasuk dari kesombongan? Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sesungguhnya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, ini definisi dari sombong. Dan definisi ini bukan definisi ulama, akan tapi definisi siapa? Rasulullah SAW. Jadi sombong adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran, berarti dia sombong. Ada seseorang kita kasih tahu baik-baik, ya, kita kasih tahu yang benar dan yang salah. Jalan yang benar adalah seperti ini, jalan yang salah adalah seperti ini. Ketika dia menolaknya, maka itu adalah hakikat dari kesombongan. Atau merendahkan manusia. Dia merasa bahwa dia paling hebat, merasa dia paling pintar, merasa dia paling kuat daripada yang lain. Sehingga ketika dia memandang orang lain, dia memandang orang lain ini lebih rendah darinya, lebih lemah, dan seterusnya. Maka ini juga termasuk dari kesombongan. Ya, dan sekali lagi Nabi mengatakan, tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada satu butir debu dari kesombongan. Dan ini yang dilakukan oleh kaum 'Ad. Dan kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ya, itu tadi kisah dari Nabi Hud dan kaum 'Ad yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kisah Nabi Saleh dan kaumnya, kaum Tsamud. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah menceritakan nikmat-nikmat kepada orang lain tidak akan membuka pintu fitnah? Karena orang yang mendengar bisa sedih, iri, bahkan hasad. Bagaimana sikap kita seharusnya? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, yang pertama yang kita harus yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bercerita tentang kenikmatan. Ya, berarti nggak mungkin kita katakan bahwa cerita itu tidak baik. Karena dalilnya jelas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ceritakanlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ya.
Ada perkataan bagus dari sebagian salaf tentang hal ini. Ya. Subhanallah, ana lupa di mana tempatnya. Nah, ini dia. Dalam sebuah hadis, antum perhatikan baik-baik hadisnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan sesuatu yang sedikit, maka dia tidaklah bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, maksudnya di antara bentuk syukur kita kepada Allah itu kita berterima kasih kepada manusia. Kemudian kata Rasul, "At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun." Bercerita tentang nikmat Allah adalah bentuk syukur, dan tidak menceritakannya adalah sebuah kufur nikmat. Paham antum? Ya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih atau dhaif, tapi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-muhim maksudnya adalah ini adalah tafsir ya dari sabda dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan ceritakanlah nikmat Tuhanmu kepadamu. Ya. Thayyib. Dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Idza asabta khairan," jika engkau mendapatkan kebaikan, aw amilta khairan, atau melakukan sebuah kebaikan, fahaddits bihi thiqata min ikhwanik, maka ceritakanlah nikmat tersebut kepada saudara-saudaramu yang thiqah, yang terpercaya. Faham antum? Ini yang disebutkan oleh Al-Hasan bin Ali tentang cara menceritakan nikmat. Jadi memang betul, terkadang membuka pintu fitnah. Kalau kita ceritanya ke semua orang, kalau kita bikin status di WhatsApp, bikin story di Instagram, jalan-jalan di foto, makan di foto, mau dapat uang di foto, semua yang antum dapatkan di foto, di share, yang lihat ribuan orang. Nah, ini yang membuka pintu fitnah itu. Sehingga nggak layak ya, semua yang kita dapatkan, kenikmatan-kenikmatan kita nggak boleh, kawan. Jangan. Ya kita nggak tahu. Kata Nabi SAW, "Fa'illa likulli ni'matin mahsud." Setiap nikmat, itu ada orang yang hasad. Antum punya handphone, ada orang lain yang hasad sama handphone antum. Mungkin yang lain enggak. Antum punya satu pendapatan yang bagus nih. Ada orang-orang yang nggak suka, ya kawan. Ini sabda Nabi SAW. Sehingga kita ceritanya ke siapa? Cerita ke orang-orang yang kita percaya. Ya, istri kita mungkin. Atau istri juga hasad sama kita. Bahaya, istri hasad juga kita nggak cerita ke siapa-siapa akhirnya. Atau ke orang tua misalnya, kita dapat jabatan bagus, ternyata karir kita jadi melejit bagus. Kita cerita ke orang tua kita. Karena orang tua kita nggak bakal hasad sama kita. Atau ke teman yang betul-betul dekat sama antum dan antum percaya sama dia, nggak masalah. Al-muhim, kata Al-Hasan bin Ali, "Fahaddits bihi as-thiqah bil ikhwanik." Ceritakanlah nikmat tersebut kepada saudaramu yang engkau percaya. Ya, itu maksud dari menceritakan nikmat. Bahkan Abu Nadrah disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, "Kanal muslimun," bahwa para sahabat Nabi, "yarawna anna min syukril li'am an yuhadditsa biha." Sesungguhnya para sahabat Nabi, mereka meyakini bahwa di antara bentuk syukur kepada Allah terhadap nikmat adalah dengan
menceritakan nikmat tersebut. Ya, ini bagus banget ya, kawan. Ya, paling enggak, walaupun antum ceritakan enggak detail, antum kasih tahu ke orang-orang bahwa keadaan antum ini mendapatkan nikmat. Faham ya? Bisa jadi antum enggak cerita lagi dapat uang, lagi dapat harta, lagi dapat hadiah, antum enggak cerita, tapi kasih tahu ke orang-orang bahwa nikmat Allah ke antum ini banyak. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah, hidup baik-baik aja, banyak kenikmatan Allah. Karena sebagian orang hidupnya seakan-akan sulit, enggak ada nikmat Allah seakan-akan karena dia enggak pernah cerita dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini wallahu alam ya, Ana nggak terlalu paham pertanyaannya, tapi yang Ana pahami adalah bahwa ketika ada istri yang membantu suaminya untuk biaya kesehariannya, kemudian biaya sekolah anaknya, ya, jadi suaminya ini masih butuh untuk dibantu dalam perkara nafkah, ya, maka seperti apa, boleh atau tidak? Ya jelas boleh, ya jelas boleh. Para ulama mengatakan bahwa yang bekerja mencari nafkah itu laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bagi istri. Bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa mereka memimpin? Kata Allah, karena dua sebab. Yang pertama, karena keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak diberikan kepada perempuan. Maksudnya cara berpikirnya, perawakan badan yang berbeda, itu yang menjadikan laki-laki itu pemimpin bagi istrinya. Sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim, karena si suami itu memberikan nafkah kepada istri. Makanya kata para ulama, kalau suami nggak memberikan nafkah kepada istri, maka kepemimpinannya itu akan pincang. Serumah tangga nggak bakal stabil ketika suami itu nggak ngasih nafkah. Ya, sehingga konsep dasarnya adalah bahwa suami yang keluar rumah, suami yang bekerja, suami yang mencukupkan kebutuhan keluarga seluruhnya. Anak sekolah, makan sehari-hari, apapun yang dibutuhkan, rumah, dan lain sebagainya, itu suami yang bertanggung jawab untuk mencari harta, untuk menghidupi keluarganya. Tapi kalau kemudian keadaannya adalah suaminya kurang, atau sakit, nggak bisa bekerja, maka dalam kondisi seperti ini boleh. Bahkan ini termasuk dari bagian ihsan, berbuat baik kepada keluarga. Ya, ketika si istri ini berusaha untuk bekerja, mencari nafkah, nggak masalah. Ini dibolehkan. Ya, makanya para ulama mengatakan hukum wanita bekerja pada asalnya perempuan itu di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Diamlah kalian di rumah kalian. Maksudnya diam di rumah itu bukan tidur-tiduran. Kita tahu pekerjaan rumah tangga itu luar biasa banyak, luar biasa berat, tanggung jawabnya luar biasa. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa di antara tujuan seorang lelaki mencari wanita yang solihah adalah agar dia bisa mengamankan anak-anaknya. Antum bayangkan, antum keluar pagi, pulang sore, yang megang anak antum siapa? Istri kita. Karena kita percaya sama dia bisa mendidik anak-anak kita. Dan yang punya waktu paling banyak dengan anak-anak kita siapa? Istri kita. Ya, bagaimana kalau kita menikah, kemudian malah anak kita ditaruh sama pembantu. Istri kita kerja, kita juga bekerja. Ya, sehingga waktu untuk mendidik anaknya kurang. Jadi maksudnya adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perempuan itu di rumah nggak bekerja. Tapi kalau ada kebutuhan, perlu untuk bekerja, apalagi suaminya kurang, ya, atau sakit, atau nggak mampu untuk bekerja, maka di sini istri boleh untuk bekerja dengan catatan yang disebutkan oleh para ulama bahwa harus halal pekerjaannya. Kemudian kedua, tidak ada unsur yang haram di sana, nggak perlu membuka hijabnya, ya, nggak ada ikhtilat di sana, nggak ada campur baur sama laki-laki perempuan.
Tayyib. Sehingga itu beberapa catatan yang disebutkan oleh para ulama. Taib, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kisah Nabi Saleh dengan kaumnya Tsamud. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu